Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, kali ini kita akan mencari daya pembeda tiap butir soal. Bapak dan Ibu sekalian, dalam mencari daya pembeda di sini, yaitu dengan data butir soal tes ulangan harian 1. Jumlah butir soal yaitu 20, jumlah peserta tes ada 10 orang. Ini hanya sekedar contoh ya. Jadi bukan yang sebenarnya. Berikutnya adalah pilihan jawaban 4 opsi, yaitu jawaban A, B, C, dan D. Skor jawaban yang benar nilainya 1 dan skor jawaban yang salah nilainya adalah 0. Bapak dan Ibu sekalian, ada beberapa tahap dalam mencari daya pembeda tiap butir soal. Yang pertama adalah menjumlah skor dari tiap individu, berapa jumlah skor yang didapat dengan jawaban yang benar. Yang kedua adalah mengurutkan jumlah nilai skor yang tertinggi sampai nilai skor yang terendah. Dan tahap terakhir yaitu membagi dalam tiap urutan tersebut menjadi 3 kelompok. 3 kelompok di sini tidak sama, yaitu yang diambil kelompok atas hanya 27% dan kelompok bawah hanya 27%. Kelompok atas dari 27% itu bisa sampai mencapai 30%, begitu juga dengan kelompok bawah. Nah, kita ke tahapan yang pertama, yaitu mencari skor dari tiap individu yang menjawab benar, yaitu dengan rumus sama dengan sum kurung buka. Kita tarik dari sini, dari soal nomor 1 yang kita analisis sampai soal nomor 20, lalu kurung tutup, tekan enter, maka hasilnya adalah 13. Untuk melihat peserta yang lain, nilai yang menjawab benarnya ada berapa, kita tarik dari atas sampai bawah. Maka ini adalah jumlah jawaban yang benar dari masing-masing individu ini ya. Bapak dan Ibu sekalian, kita sampai kepada tahap yang kedua, yaitu mengurutkan nilai jawaban yang terbesar sampai nilai jawaban yang terendah. Kita mulai mengurutkan dari nilai jawaban yang tertinggi sampai nilai jawaban yang terendah atau nilainya yang kurang di sini ya. Ini nilai dari atas atau nilai tertinggi sampai nilai yang terendah. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini urutan skor jawaban yang benar dari nilai teratas sampai yang terendah ini sudah berurutan. Ke tahap berikutnya adalah tahap ketiga, yaitu mengambil 27% sampai 30% dari seluruh siswa yang mengikuti tes. Karena di sini ada 10 siswa, maka dari 27% kita ambil 3 ya. Dari 100% siswa diambil 27%, jumlahnya 3 di sini yang akan dijadikan soal bagian atas, dan 27% atau 3 siswa dari jumlah siswa yang bagian bawah. Kita ambil dari sini, yaitu karena 3 berarti dari nomor 4 di sini yang akan dihapus. Dan sisakan 3 orang bagian atas dan 3 orang bagian bawah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sekarang ke tahap berikutnya adalah menjumlah berapa siswa yang menjawab benar bagian atas dan berapa siswa yang menjawab benar dari bagian bawah.
kita menggunakan rumus yaitu sama dengan sum kurung buka, kita tarik dari sini sampai bawah, kurung tutup, tekan enter. Maka di sini jawabannya adalah yang menjawab benar ada 2 orang. Ini Denny menjawab benar, Kusmiati menjawab benar, dan Yani menjawab salah pada butir soal nomor 1. Berikutnya, untuk mencari yang lainnya, kita tarik dari sini, ya, dari soal nomor 1 sampai soal nomor 20. Maka hasilnya telah kita dapat. Sekarang mencari jumlah siswa yang menjawab benar pada bagian bawah. Rumusnya sama dengan yang bagian atas, yaitu sama dengan sum kurung buka. Kita tarik dari bagian atas sampai bagian bawah, lalu kurung tutup, tekan enter. Ini adalah hasil yang menjawab benar, siswa yang menjawab benar pada bagian bawah. Untuk melihat yang lainnya, kita tarik dari soal nomor 1 sampai soal nomor 20. Jadi yang bagian bawah yang menjawab benar ada 1 orang, yaitu yang bernama Yadi. Sedangkan Budi dan Rina menjawab dengan salah pada butir soal nomor 1. Bapak dan Ibu sekalian, pada tahap akhir ini kita masuk ke dalam rumus daya pembeda. Di sini daya pembeda soal adalah kemampuan suatu butir soal dapat membedakan antara siswa yang telah menguasai apa yang kita tanyakan, apa yang soal ditanyakan, yang ada yang kurang menguasai, dan begitu juga ada yang belum menguasai. Di sini rumus yang digunakan adalah DP sama dengan 2 kali BA ini bagian atas, ya, dan BB bagian kelompok bawah dibagi jumlah seluruh peserta yang ikut tes. Lihat di sini ada penjelasannya. DP sama dengan daya pembeda soal, BA jumlah jawaban yang benar pada kelompok atas, BB jumlah jawaban yang benar pada kelompok bawah, N jumlah siswa yang mengikuti tes. Marilah Bapak Ibu sekalian, kita menghitung daya pembeda dari 20 butir soal tersebut. Jadi dengan menggunakan rumus 2 kali BA dikurangi BB dibagi jumlah siswa. Di sini DP atau daya pembeda, ya, dengan menggunakan rumus sama dengan 2 kali dalam kurung ini yang bagian atas, ya, dikurangi bagian bawah. Lalu kurung tutup. Dibagi siswanya ada 10 orang. Tekan enter. Maka nilainya adalah 0,2. Untuk melihat hasil yang lainnya, maka dari sini ditarik, ya, sampai soal ke 20. Maka hasilnya telah muncul di sini. Untuk melihat daya pembedanya, lihat klasifikasi, ada 4 klasifikasi untuk melihat dari tiap butir soal apakah layak untuk digunakan atau tidak. Ini daya pembedanya, ya. Lihat dari klasifikasinya yaitu 0,040 sampai 1,00 soal diterima dengan baik, 0,30 sampai 0,39 soal diterima tetapi perlu diperbaiki, 0,20 sampai 0,29 soal diperbaiki, 0,19 sampai 0,00 soal tidak dipakai atau dibuang. Kita ambil dari daya pembeda yang sudah kita hitung di sini. Yang soal nomor 1 adalah 0,2. 0,2 dari sini sama dengan 0,20. Nah, ini ada di
kolom klasifikasi bagian ketiga. Sebentar untuk mencari tanda ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, di sini bahwa soal nomor 1 adalah soal perlu diperbaiki karena memiliki nilai 0,2 atau 0,20. Soal nomor 2 adalah nilainya adalah 0,6. Nilai 0,6 sama dengan 0,60 di sini, yaitu ada pada kolom klasifikasi yang pertama. Soal nomor 2, soal tersebut diterima dengan baik dan bisa digunakan. Kita ke soal nomor 3 sekarang, yaitu nilai yang daya pembedanya yaitu 0,6, maka nomor 3 0,6 ada di klasifikasi kolom pertama ya. Ini yang nomor 3 di sini. Berikutnya nomor 4. Nomor 4 juga sama, yaitu 0,6. Lalu nomor 5 adalah minus 0,2, maka nilainya ada di sini, yaitu antara 0,19 sampai 0,00 ya. Di sini minus 0,4, berarti soal ini sudah tidak bisa digunakan kembali ya. Jadi soal itu dikategorikan soal yang jelek. Berikutnya adalah nomor 6, yaitu soal nomor 6 yaitu sama, yaitu minus 0,4 di sini ya, nomor 6. Maka soal tidak perlu digunakan kembali atau dibuang. Berikutnya adalah 0,6 soal nomor 7. Soal diterima dengan baik. Soal nomor 8, 0,2 ada di sini, yaitu soal diperbaiki. Berikutnya adalah soal nomor 9. Soal nomor 9 adalah 0,6, maka soal diterima. Nomor 10 nilainya adalah 0,4, ke soal diterima dengan baik. Soal itu sudah bagus. Nomor 11 0,2 di sini. 0,2 berarti soal perlu diperbaiki. Dan nomor 12 nilainya adalah 0,4. Nilai 0,4 sama dengan 0,40. Nah, ini ada di bagian klasifikasi yang pertama, yaitu soal diterima dengan baik. Berikutnya adalah nomor 13. Nomor 13 tidak ada nilainya. Soal tersebut dibuang. Nomor 14. Nomor 14 di sini nilainya minus 2 ya. Maka soal tersebut dibuang dan tidak perlu digunakan lagi. Nomor 15. Nomor 15 di sini. Nomor 15 nilainya adalah 0,4. Soal diterima. Soal nomor 16 sama nilainya 0,4. Nomor 17 di sini nilainya adalah 0. Maka soal tersebut dibuang ya, tidak perlu dipakai atau digunakan.
Nomor 18 di sini 0,6, maka soal diterima. Dan 0,4 juga soal diterima, yaitu nomor 19 dan nomor 20 soal diterima. Itulah hasil dari daya pembeda dari hasil hitungan tadi, yaitu memiliki klasifikasi soal 0,40 sampai 1,00 soal diterima dengan baik. Ini ada beberapa orang di sini ya. Kita hitung sama-sama ada berapa soal yang bisa digunakan dari 20 soal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Soal ini ada 12 soal yang diterima dengan baik. Antara 0,30 sampai 0,39 soal diterima, tetapi perlu diperbaiki, ini tidak ada ya, kosong. Dan 0,20 sampai 0,29 soal perlu diperbaiki, dan soal ini bisa diterima, tetapi nantinya mesti sangat banyak untuk diperbaikinya ya. Kita hitung ada 3. Ada 3 soal di sini yang soal yang perlu diperbaiki. Kalau tidak diperbaiki, ini benar-benar tidak layak gitu ya untuk dijadikan soal tes. Dan pada klasifikasi yang keempat, yaitu 0,19 sampai 0,00 soal tidak diterima atau tidak dipakai atau tidak dibuang. Di sini ada beberapa soal yang tidak digunakan atau tidak dipakai atau perlu dibuang. Di sini ada 5 soal. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita sudah melihat daya pembeda bahwa soal yang tidak layak untuk dijadikan tes ada 5 soal dari 20 soal ini ya. Begitulah Bapak dan Ibu cara mencari daya pembeda dari tiap butir soal. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.